Sopan, kembali lagi bersama Miss Novi di kelas Chemistry Biologi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama, tapi sebelumnya Miss mau minta terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu, membuat reflection tentang home learning kita, dan juga Miss terima kasih karena kalian semua sudah memberikan masukan, ada yang sudah memberikan masukan ya bagi Miss, dan Miss terima kasih untuk itu semua. Nah, dan yang kedua, Miss sangat senang karena banyak sekali dari kalian juga yang membuat video dengan sangat kreatif. Misalnya Miss senang punyanya Billy, ada animasi yang digunakan sama Billy, itu sangat good job sekali. Kalian menunjukkan bahwa kalian bisa menggunakan waktu kalian dengan baik, dengan mungkin belajar untuk editing seperti itu. Nah, nanti Miss akan usahakan untuk kompilasi semua video kalian, dan juga nanti Miss akan posting, dan nanti kalian bisa nonton video dari teman-teman kalian dan juga bisa belajar bersama. Nah, hari ini kita akan belajar kembali kelas Chemistry Biologi. Minggu lalu sebenarnya di postingan Miss di Edmodo itu ada juga voting tentang materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sayangnya cuma 4 orang saja yang voting. Nah, dari 4 orang ini yang voting, Miss melihat dari votingan yang tertinggi itu adalah tentang Human Musculoskeletal System. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Human Musculoskeletal System atau sistem gerak. Oke, kita langsung mulai saja ya tentang Human Musculoskeletal System. Nah, Human Musculoskeletal System ini di dalam bahasa Indonesianya kita tahu tentang sistem gerak ya, di dalam sistem gerak manusia. Nah, Human Musculoskeletal System ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu muscular system dan juga skeletal system ya. Ada dua nih, muscular system dan juga skeletal system. Nah, muscular system itu adalah bagian yang aktif partnya dari human musculoskeletal system ini, dan juga skeletal system itu adalah passive partnya. Jadi karena sendi itu adalah aktif part dari sistem gerak, dan juga rangka itu adalah passive part dari sistem gerak manusia. Oke, mari kita masuk. Hari ini kita akan mulai sama-sama belajar mulai dari sistem rangka. Tapi sebelumnya kita perlu tahu kenapa sih kita harus belajar tentang ini. Kenapa kita harus belajar tentang Human Musculoskeletal System? Nah, mari kita lihat sama-sama. Ini cuma penjabaran yang berikan pada kalian. Nanti kalian akan memikirkan sendiri kenapa kalian perlu untuk belajar hal ini. Oke? Nah, yang pertama itu karena topik ini adalah mengenai tubuh kita. Topik ini kita mempelajari tentang tubuh kita. Ya pasti hal ini penting, kita mempelajari tentang tubuh yang kita gunakan setiap hari ini gitu. Yang kedua itu adalah agar kita tahu bagaimana cara melindungi tubuh kita, bagaimana kita melindungi sistem gerak kita agar kita dapat berjalan dengan lebih baik seperti itu di dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, ada yang lain lagi, banyak sekali alasannya kenapa kita harus belajar tentang materi ini. Apalagi yang lain? Silahkan berikan jawaban kalian kenapa sih kita butuh untuk belajar ini. Silahkan di komen di comment box below. Oke? Nah, mari kita lanjut. Nah, kita akan mau belajar tentang Human Musculoskeletal System. So, what is the function of Human Musculoskeletal System? This topic we already learned together from first term ya, di semester 1 kita sudah belajar sama-sama. Misalnya mau kalian untuk mengingat kembali saja. Okay? What is the function of musculoskeletal system? Pertama itu adalah give shape and form the body. Jadi memberikan bentuk pada tubuh kita, dan juga memberikan bentuk bagi tubuh kita seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada rangka, bayangkan kalau kita tidak ada rangka, tubuh kita hanya daging saja, apa yang akan terjadi? Mungkin kita sama seperti ubur-ubur atau seperti amuba. Kalau kalian tidak tahu apa itu amuba, silahkan kalian cari tahu di internet apa itu amuba. Tubuh kita berarti tidak bisa berbentuk seperti ini kalau kita tidak punya tulang dan rangka seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah maintain posture, atau tubuh kita bisa
terbentuk seperti itu, seperti ini jika karena ada human musculoskeletal system ini. Yang selanjutnya itu adalah protect internal or vital organ. Jadi melindungi organ-organ internal kita, misalnya otak kita dilindungi oleh tengkorak, lalu jantung, paru-paru, dan yang lainnya itu dilindungi oleh tulang rusuk kita seperti itu. Dan juga internal organ yang lain itu dilindungi oleh muscular system kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah stored calcium, menghasilkan atau menyimpan kalsium, karena di dalam tulang kita itu tempat penyimpanan kalsium seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah produce heat. Nah, jadi di tubuh kita itu ada daging-daging ini yang kita biasa sebut dengan muscle, itu adalah tempat di mana dia juga memproduksi panas begitu. Jadi kalau ada temperatur yang panas, kalau misalnya dingin, kita merasakan dingin, tubuh kita sebenarnya mengeluarkan panas seperti itu. Nah, dari sistem peredaran darah juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu memproduksi sel darah seperti itu di tulang kita. Kalau kalian pernah ingat, itu kita juga pernah belajar kalau di tulang kita itu memproduksi darah begitu, keping darah seperti itu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari muscular skeletal system seperti itu, dari sistem gerak kita. Makanya ini adalah hal yang penting untuk kita pelajari sama-sama di kelas ini. Yang selanjutnya, nah kita akan belajar pertama itu dari skeletal system. Nah, oleh karena itu Miss mau bertanya, apa sih sebenarnya pengertian dari bones atau tulang? What is bones? Nah, bones atau tulang itu adalah the rigid connective tissue that make up skeleton, which is the framework of the human body. Jadi tulang itu adalah jaringan ikat yang membentuk rangka kita, membentuk rangka tubuh kita, yang membentuk rangka tubuh dari manusia seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis tulang, pasti kalian sudah tahu sendiri. Nah, ada dua jenis dari tulang, ada dua tipe dari tulang berdasarkan zat yang menyusunnya. Oke, ada dua jenis tulang berdasarkan zat yang menyusunnya. Ada yang pertama itu ada cartilage dan bones. Cartilage atau tulang rawan, dan juga bones atau tulang keras seperti itu. Oke, cartilage itu adalah tulang rawan, bones itu adalah tulang keras begitu. Jadi itu tulang yang sudah dewasa seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat ya perbedaannya. Kalau misalnya kalau cartilage ini biasanya ada di dekat sendi seperti itu. Ya kalau misalnya kalian makan daging ayam, lalu biasanya di paha ayam itu kalian lihat di ujungnya itu ada bagian yang putih-putih yang kalau kalian gigit itu dia tidak terlalu keras. Nah, itu adalah cartilage. Sedangkan bones itu adalah bagian tulangnya yang keras seperti itu. Nah, kalau kalian gigit biasanya ada coklat-coklat di dalamnya, itu ada pembuluh darahnya di dalam seperti itu. Nah, contoh dari cartilage yang lain juga itu adalah misalnya tulang rawan ya. Cartilage itu bahasa Indonesia tulang rawan. Itu misalnya ada di hidung kita, ada di telinga, ada di mana lagi? Silahkan kalian pikirkan sendiri ya. Yang selanjutnya bones. Bones itu ya tulang yang ada di tubuh kita seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada bentuk tulang berdasarkan jenis tulang berdasarkan bentuknya. Oke, jenis tulang berdasarkan bentuknya ada apa saja? Ada long bones atau tulang yang panjang, tulang panjang ya. Itu ada apa saja? Ini ada tulang selangka, clavicle, ada humerus atau tulang lengan atas, ada radius dan ulna. Radius dan ulna itu pengumpil dan hasta ya, tulang hasta dan tulang pengumpil. Lalu ada femur. Femur itu adalah tulang paha.
femur ya kalau misalnya daging ayam. Kalau misalnya kalian suka paha ayam, berarti kalau misalnya tulangnya itu namanya femur atau paha, tulang paha ya. Lalu ada tibia dan fibula, itu tulang kering dan tulang betis. Ada tibia, fibula, ada femur, ada ulna radius, ada humerus. Humerus itu lengan atas, ada clavicle atau tulang selangkah seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada short bones. Kalau tadi long bones itu tulang yang panjang yang dia tidak putus-putus ya. Jadi dia memang panjang, dan juga selanjutnya itu ada short bones. Short bones ini adalah tulang yang pendek seperti itu. Nah, contohnya itu adalah karpus atau tulang di pergelangan tangan, tulang pergelangan tangan, ada patella atau tulang lutut. Patella tulang lutut, ada tarsus juga di pergelangan kaki. Seperti itu. Jadi ada karpus, ada patella, ada tarsus juga. Itu adalah short bones. Oke. Nah, selanjutnya jadi ada long bones, short bones, ada juga flat bones atau tulang pipih. Jadi dia flat seperti itu. Tulang pipih itu ada parietal atau tulang yang ada di sekitar kepala kita, di tengkorak. Ada sternum, itu adalah tulang dada. Sternum adalah tulang dada. Ada hip, itu tulang ya di sekitar tulang kemaluan. Dan juga ada rib, tulang rusuk kita, seperti itu. Oke, jadi ada scapula, sternum, ada rib, ada hip, seperti itu, dan juga tulang di tengkorak kita. Selanjutnya juga ada irregular bones. Irregular bones itu adalah tulang yang tidak beraturan. Tulang yang tidak beraturan ini ada di mana? Di bagian tengkorak, di wajah, seperti itu. Itu adalah tulang yang bentuknya tidak beraturan, makanya itu dimasukkan dalam tulang yang tidak beraturan. Selain itu juga ada vertebrae atau tulang belakang kita. Tulang belakang kita itu dia pendek-pendek dan dia tidak beraturan bentuknya, jadi makanya itu dia dimasuk di dalam irregular bones atau tulang yang tidak beraturan. Lalu ada tulang ekor, tulang duduk, itu tulang untuk tempat duduk kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, maka dari itu, apa tugas kalian? Ada banyak sekali jenis tulang. Nanti Miss akan memberikan gambar ini pada kalian, dan silakan kalian cari tahu nama-nama dari bagian yang Miss tunjukkan pada kalian ini. Jadi nanti kalian berikan nama ya, labeling the name of the skeletal that I give to you.